siang Bu Sumini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Untuk pagi ini dan untuk seterusnya. Tetap semangat, sehat. Gini Bu, saya mau minta waktunya sebentar. Kebetulan ada tugas CGP, nanti saya ingin memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bu Sumini ada waktu ya, mungkin sekitar 10 menit Bu. Insya Allah ada untuk kegiatan panjenengan dan lainnya. Terima kasih sebelumnya Ibu. Langsung saja ya Bu. Saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Gitu. Saya jawab ya Bu. Saya mengidentifikasi masalah melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Sudah Bu? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil, saya mengumpulkan fakta-fakta melihat kasus itu melanggar hukum atau norma. Siapa yang terlibat untuk diajak berkomunikasi, menganalisis alternatif solusi, kemudian baru membuat keputusan. Namun keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hati nurani dan rasa kemanusiaan, serta melihat keputusan yang diambil juga mempertimbangkan hati nurani dan rasa kemanusiaan, serta melihat jangka ke depan apa efeknya atau konsekuensinya terhadap hasil keputusan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau yang pernah itu tuh mengumpulkan fakta-fakta, menentukan siapa yang terlibat, melihat apakah kasus itu melanggar hukum atau norma, menganalisis benar atau salah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan. Bu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, mengajak berdiskusi, dan pengambilan alternatif solusi. Untuk pertanyaan yang keenam, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, tetapi harus ada yang diprioritaskan. Adanya keterlibatan atasan serta adanya peraturan yang ada, terus ada nilai-nilai kebijakan dan nilai moral. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
saya dalam mengambil keputusan dilema etika. Tidak memiliki jadwal kasus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan berdiskusi yang baik secara formal maupun non formal. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat seperti warga sekolah, stakeholder, wali murid, atau orang-orang yang terdekat untuk mempermudah pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan terakhir ini ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya petik itu pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus melihat masalah, mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan tertib, serta semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus siap menerima. Begitu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Lulita. Tentunya terima kasih ya Bu, Ibu sudah menyediakan waktunya untuk kita sedikit berbincang-bincang. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu, selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Roro. Selamat siang Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ini Bu, saya sebelumnya minta maaf ini datang ke sini mengganggu waktu Bu Roro. Ini kaitannya dengan tugas CGP Bu. Iya. Nanti saya ingin sekedar memberi beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bu Roro ada waktu mungkin sekitar 10 menit. Iya. Nanti sekitar 8 pertanyaan. Iya. Bisa dimulai Bu? Ya, monggo. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kalau ada kasus tentang di sekolah ya, yang terjadi di sekolah, saya melihatnya ini pengambilan keputusannya itu yang kan kadang kita punya dua keputusan, kadang semuanya baik, kadang kita memang keputusan itu adanya hanya satu solusi ya, tapi mungkin ada apa yang satunya mungkin ada karena kita dengan masalah tersebut kan kita lihat kasusnya dulu ya, itu kadang kita ada dilema, tapi juga kadang ada yang sesuai tadi juga moral itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Biasanya saya mengadakan pertemuan musyawarah dengan guru-guru yang lain. Kadang pendapat saya atau keputusan saya tidak sesuai dengan mereka. Saya sarankan pada Bapak Ibu guru, kemungkinan
dan mereka pun mungkin punya solusi. Dari beberapa guru biasanya solusinya beda-beda, tapi saya melihatnya semuanya baik. Nah, inilah saya punya jawaban sendiri, tapi tetap saya dengan guru-guru saya sampaikan ya, terus mereka juga mengidentifikasi apakah sama dengan saya atau beberapa guru ada yang sama. Biasanya saya seperti melihat kasusnya saya tawarkan di Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam menentukan sebuah keputusan dalam mengambil solusi. ini sekedar misal contoh ya, misalnya ada kasus kemudian saya sampaikan pada bapak guru, saya sudah punya solusi tapi saya tetap harus melihat pendapat dari bapak ibu, mungkin mereka punya fakta yang lain tidak seperti yang saya dapatkan. Nah itulah saya sampaikan pada guru-guru, kemudian mereka menyampaikan solusi masing-masing. Kalau sama-sama baik harus dicari poin-poinnya, gimana ya, poinnya ini lebih banyak poinnya yang baik mana, yang ini lebih banyak yang mana. Misalnya dua-duanya poinnya lebih banyak yang A, berarti nanti saya pilih yang A itu ya. Harus melibatkan semua ya. Soalnya kalau memandang suatu masalah kan harus berbagai ya, dari segi ini, segi moral dan lain-lain. Baik Bu, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu berarti yang dia sama-sama Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya paling efektif itu tadi saya dengan guru-guru. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, pasti dengan guru-guru itu yang terlibat siapa saja, kemudian kasusnya seperti apa, termasuk yang identifikasi tadi ya, terus solusinya tadi diambil yang paling paling baik lah di antara pengambilan alternatif. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini kadang terutama waktu. Kalau dilema etika itu kan butuh waktu untuk mempertimbangkan, tidak langsung ambil keputusan ya. Tantangannya gini, waktu untuk memikirkan itu, mencari identifikasi dan lain-lain, itu waktunya agak panjang. Sedangkan kadang kita dibutuhkan keputusan yang langsung ya saat itu juga. Nah itu mungkin waktu juga. Kemudian tantangannya lagi, kita sudah memandang oh ini yang terbaik, tapi setelah kita ambil keputusan ternyata saat berjalannya waktu itu ternyata mungkin jangka panjang ya, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Nah itu tantangannya seperti itu, waktu dan tidak sesuai harapan. Terus untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau pengambilan keputusan biasanya ada yang langsung saya putuskan di situ, terutama kalau masalah hal-hal yang penting ya. Tapi kalau masih ada waktu juga saya nanti beberapa hari lagi sambil memikirkan yang pilihan yang solusi yang terbaik. Kemudian Prosedur seperti apa? Oh tetap saya lihat
kasusnya yang identifikasi itu sangat penting ya, dianalisis lagi. Kalau waktunya panjang, ada waktu itu harus detail ya, detail untuk supaya solusi yang kita ambil, keputusan yang diambil itu tidak salah gitu loh, sesuai nanti dengan jangka panjang mungkin bisa berjalan sesuai harapan. Itu untuk pertanyaan yang ketujuh. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling mudah itu kalau kita minta pendapat guru, terutama mereka yang langsung melihat langsung, bukan yang tahu langsung, kemudian mereka punya solusi. Tapi antara kadang guru satu dengan yang satunya kadang tidak, solusinya beda ya kan. Tapi ini sangat membantu, mereka sangat membantu untuk mengambil Orang-orang yang terlibat, iya, orang-orang yang terlibat dalam menyelesaikan kasus itu bisa sangat membantu. Yang jelas tidak bisa saya sendirian, iya, mereka sangat membantu. Tapi kadang bukan satu dua orang, bukan orang ini terus, tapi kadang ganti-ganti. Mungkin karena mereka kan punya yang berpandangan yang berbeda-beda, punya fakta yang berbeda-beda. Jadi kadang tidak hanya satu orang ini terus bukan. Itu untuk pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang dilema etika sama-sama ini ya, pelajaran yang saya ambil ketika menghadapi dilema etika itu, ternyata kita itu ditantang untuk betul-betul memilih yang terbaik dari yang baik, mempertimbangkan dari beberapa segi ya, dari segi ini harus kita pikirkan, sebab itu nanti juga untuk jangka panjang juga, tidak hanya sekarang. Nah, itu tantangannya, itu kita harus berpikir jauh, berpikir jernih ya, teliti. Pembelajarannya itu. Tapi kalau keputusan yang kita ambil itu kok ternyata memang tepat yang kita ambil, itu rasanya senang, puas ya. Puas. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali dan mohon maaf Bu ya. Sama-sama Bu Rita. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.